yang baca rumah? Udah ada yang baca di rumah? Nah, coba kita bahas satu-satu. Judul mata kuliah kita apa? Penelitian Pendidikan. Ya, pendidikan. Apa sih itu penelitian? Ada yang bisa? Di tangan? Apa itu penelitian? Apa itu penelitian? Silakan. Judul mata kuliah kita apa? Penelitian pendidikan. Penelitian apa? Menganalisis data. Nah, coba di tangan. Siapa namanya? Sarah, Bu. Nah, silakan Sarah. Penelitian itu menganalisis data untuk menghasilkan kesimpulan yang sah. Hasilkan kesimpulan yang sah. Oke. Langkah-langkah yang kita gunakan untuk memperoleh penelitian itu dinamakan dengan metode ilmiah. Apa aja metode ilmiah? Bisa dibacakan? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Metode ilmiah ini kan ada di sini ya. Yang pertama itu apa? Yang kedua, Mengkaji teori yang sudah ada dan berhadapan dengan masalah yang hendak diteliti. yang ketiga, Mengajukan hipotesis atau pertanyaan penelitian. hipotesis itu apa? Dugaan sementara. Oke, selanjutnya. Membuat dasar penelitian uji hipotesis tersebut. Nah, selanjutnya. Mengumpulkan data dengan menggunakan proses yang ada pada desain. Oke. Jadi itu ya, ada berapa metode ilmiah kita? Ada 5. Lima. Nah, selanjutnya hasil penelitian sebagai pengetahuan ilmiah. Nah, hasil penelitian itu apa? Hasil penelitian itu berupa apa biasanya? Kalau misalkan Anda ngambil pengembangan, apa hasil penelitiannya? Judul penelitian Anda tentang pengembangan R&D, apa judul apanya? Hasil penelitiannya apa? Hasil penelitiannya? Hasil penelitiannya? Kalau R&D ini kan udah kemarin ya, ini kan? Kalau pengembangan apa? PTK apa? Pengaruh ekonomi sudah kooperatif apa? Kalau pengembangan apa hasil penelitiannya? Apa hasil penelitiannya? Nah, berupa produk. Apa yang mau Anda kembangkan? LKS kah? Apa media pembelajaran interaktif kah? Apa lagi LKPD kah? Kan banyak gitu. Berarti kalau pengembangan apa hasil produknya? Produknya boleh macam-macam. Nah, sekarang kalau PTK apa hasil produknya? Hasil penelitiannya apa? Hah? Kalau PTK apa fungsi PTK? Apa fungsinya? Tunjuk tangan silakan. Kalau PTK apa? Kalau PTK apa hasil penelitiannya? PTK itu apa fungsinya? Untuk peningkatan hasil belajar. Jadi hasil belajar siswa itu dari rendah dia ke tinggi. Itu dia. Jadi apa nanti apanya? Hasilnya? Hasil penelitiannya apa? Berupa metode atau cara baru untuk meningkatkan hasil belajar. Oke, 2 baru. Satu lagi. Apa tadi? Pengembangan udah, PTK udah, apa lagi? Pengaruh X terhadap Y. Pengaruh metode ini terhadap hasil belajar. Misalnya itu juga. Apa itu hasil penelitiannya? Apa hasil penelitiannya?
itu apa? Pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, apa itu pengaruhnya? Apa? Apa itu pengaruhnya? Apa hasil penelitian kita nanti? Kalau pengaruh adalah perubahan sikap, tingkah laku, apalagi hasil belajar, apalagi tergantung apa variabel X sama Y nya, ya kan? Ya kan? Kalau dia meningkat berarti ada keberhasilan, kalau nggak meningkat berarti nggak ada pengaruh. Itu dia. Oke, yang terakhir studi komparatif. Apa hasil penelitiannya? Ayolah, mana nih pendapatnya nih? Studi komparatif apa hasil penelitiannya? Studi komparatif itu ada nak contohnya? Contoh judul studi komparatif dulu. Apa ada judul? Studi komparatif ini. Ada nak? Ada? Studi komparatif ada yang bisa? Penelitiannya apa? Ini siapa yang buat kemarin nih? Silakan jawab. Hah? Nggak datang ya? Nah, kalau studi komparatif apa hasil penelitiannya? Komparatif itu apa? Apa judulnya? Contoh judulnya apa? Contoh judulnya aja dulu. Apa contohnya? Studi komparatif. Coba cari di internet. Lihat di handphone itu studi komparatif apa contoh judulnya? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Studi komparatif tentang apa? Memperbandingkan satu metode dengan metode yang lain. Komparatif itu kan pada bahasa Inggris ya, compare. Compare itu apa? Membandingkan. Yang satu pakai metode ini, yang satu pakai metode ini. Apakah yang mana yang lebih berhasil kan itu ya? Berarti apa itu? Hasilnya apa? Metode yang baru. Atau metode yang mana yang lebih bagus? Itu dia. Nah, kalau misalkan Anda lihat slide ibu ini, hasil penelitian sebagai pengetahuan ilmiah itu adalah dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, bahasanya jelas, dapat diverifikasi dan bersifat empirik. Nah, jadi kalau Anda baca buku teks metode penelitian, tak terkecuali penelitian pendidikan, maka metode ilmiah selalu ditempatkan pada bagian awal. Jadi sebelum Anda buat proposal, ini harus paham dulu materi kita hari ini. Oke? Nah, lanjut ya. Nah, ada yang namanya metode ilmiah dan ada yang namanya metode non ilmiah. Coba metode ilmiah apa? Menentukan secara jelas, spesifik dan menambah variabel yang diteliti. Non ilmiah? Permasalahan yang dipertanyakan sedari tidak jelas tapi bersifat umum dan sempit. Oke, yang kedua. Jawaban yang diberikan terhadap permasalahan harus didasarkan data. Nah, non ilmiah? Jawaban apapun tidak perlu didukung data. Oke, yang ketiga.
muncul aja judul, nah gimana judulnya, masalahnya apa, itu dia. Saya minggu depan kita tampil ya proposal. Hah? Lebaran, berarti tanggal berapa? Kemarin nyanyinya 24 ya? Tanggal 24. Udah ada yang ke sekolah? Belum? Mana lagi? Oke, selanjutnya tentang apa? Penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan itu apa? Apa itu penelitian pendidikan? Oke, satu orang membacakan, siapa? Penelitian pendidikan adalah Penelitian pendidikan adalah upaya ilmiah untuk memahami beragam masalah pendidikan dan fenomena yang ada di dunia pendidikan. oke. Atau bisa juga upaya ilmiah memahami beragam masalah pendidikan dan fenomena yang ada di pendidikan. Nah, jadi apa gunanya mata kuliah kita ini? Untuk memahami berbagai masalah. Apa aja itu masalah dalam pendidikan? Ada yang tahu? Coba di tangan. Kan intinya apa? Memahami beragam masalah dalam pendidikan. Apa aja sih masalah dalam pendidikan itu? Yang tahu? Itu tadi judulnya ya. Masalah dalam pendidikan. Masalah dalam pendidikan apa aja yang Anda tahu sebanyak ini masalah dalam pendidikan Minat belajar mata pelajaran yang rendah. minat belajarnya rendah. Apa lagi? Mengantuk pada saat jam pelajaran terakhir. Mengantuk siswanya. Itu kan dari segi siswa ya. Dari segi guru apa masalahnya? Guru belum menguasai strategi pembelajaran yang Guru inovatif. belum menguasai strategi pembelajaran, mesti pakai metode ceramah aja baru misalkan. Terus apa lagi? Masalah dalam pendidikan yang lain? Kurangnya penggunaan media pembelajaran dalam Kurangnya penggunaan media pembelajaran di dalam pelajaran. Apa lagi? Kalau dari segi sarana prasarana, apa contohnya? Masih ada ya di kita ini termasuk senang ya kalau ini. Kalau misalkan ada pergi ke kampung-kampung tuh tanah sekolahnya masih tanah, bukan keramik ya, tanah, memang benar-benar tanah, ya kan? Kan banyak ya permasalahan pendidikan. Apa lagi? kualitas fasilitas. Fasilitasnya kurang memadai. Apalagi mungkin ada kesenjangan ya, kalau ada sekolah di swasta tentu lengkap ya, yang namanya mahal. Tapi kalau ada sekolah di negeri, jangan banyak pula gitu. Karena pembagian harus rata. Sekolah di Indonesia itu banyak. Iya. Tapi kalau ada di sekolah swasta, orang tua Anda yang bayar itu senang ya, fasilitas lengkap. Tapi kalau sekolah negeri ya terima aja lah. Oke, apa lagi? Ada yang bisa? Kurangnya pengetahuan guru tentang teknologi. Kurangnya pengetahuan dulu tentang teknologi. Nah, kenapa? Apa yang biasanya? Kalau guru itu biasanya hanya sekedar apa ya, PowerPoint, mana ya, Microsoft Word. Tapi kalau udah yang canggih-canggih, apa contohnya yang canggih itu? Kalau udah ada Photoshop, ada yang udah itu udah nggak bisa lagi guru ya. Nah, pakai Canva udah susah. Oke, berarti itu ya penelitian pendidikan itu fungsinya kita belajar untuk mengetahui masalah-masalah apa aja dalam pendidikan. Oke, lanjut. Apa aja ruang lingkup penelitian pendidikan? Apa aja? Disiplin ilmunya banyak ya. Psikologi, kita harus gimana tahu dia psikologi apa siswa ya kan? Misalnya kita belajar udah jam 1, ceramah pula, itu ngantuk orang ya kan? Nah, yang kedua apa? Sosiologi. Yang ketiga antropologi. Yang keempat politik. Yang kelima ekonomi. Kalau pengkajian konsepnya apa? Intelijensia, pengembangan SDM, difusi, inovasi, otoritas, efektivitas biaya, konsep diri, budaya dalam, praktik pendidikan di lapangan. Kalau pendekatannya apa aja? Pendekatan dalam pembelajaran. Behavioristik itu apa?
Behavior itu apa artinya? Cari di internet itu cepat. Tingkah laku. Berdasarkan tingkah laku. Jadi pendekatannya berdasarkan tingkah laku. Observasi partisipatif, penggunaan berbagai konsep dan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu untuk memperkaya khasanah penelitian pendidikan. Oke, itu ya, teman. Nah, ini contoh-contoh metode penelitian pendidikan. Ada berapa? 6. Oke, kita mulai dari yang atas. Penelitian kuantitatif. Apa itu penelitian kuantitatif? Hah? Apa itu penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dalamnya menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur. Oke, kalau kuantitatif itu dia pakai data, pakai angka. Kalau kualitatif, kualitatif apa? Sebuah peristiwa yang diteliti dengan lebih dalam. Ya, berarti dia tidak pakai data, hanya peristiwa atau kejadian. Oke, yang duanya man? Ada man dua ini. Kuantitatif satu, kualitatif satu, ada man? Bisa ya. Nah, lanjut dua penelitian ini lagi. Evaluatif sama tindakan. Apa bedanya? Penelitian tindakan ini kan sama dengan penelitian tindakan kelas ya, PTK tadi ya. Apa fungsinya? PTK atau apa fungsinya? Meningkatkan hasil belajar. Oke, bisa ya. Habis itu apa lagi? Penelitian evaluatif. Evaluatif itu apa? Nah, untuk menilai secara keseluruhan. Penelitian evaluatif. Oke, yang terakhir penelitian dan pengembangan R&D. Apa fungsinya? Sebentar nih baru. Menghasilkan produk. Oke, udah ya, aman ya ke-6 ini ya. Ada yang ingin tanyakan dulu nggak? Dari yang 6 itu, kira-kira Anda mau ngambil yang mana besok nih? Ya? Kok kualitatif? Yang ada datanya lah. Yang mana kira-kira mau ambil? Nah, pikir-pikir lah dulu ya. Oke, ambilnya yang mana? Oke. Nah, keterbatasan penelitian pendidikan. Apa aja keterbatasannya? Nah, fokus utamanya adalah manusia memiliki moral, etika, dan hak-hak sebagai individu yang harus dihormati. Yang kedua apa? Apa itu kelembagaan? Dipengaruhi oleh banyak faktor. Penelitian tidak boleh mengintervensi pendidikan. Yang ketiga apa? Apa itu kompleksitas? Banyak orang yang terlibat. Habis itu yang keempat apa? Masalah metodologis. Apa itu? Penelitian kuantitatif bidang pendidikan, peneliti menghadapi masalah, pengukuran karakteristik manusia yang kompleks. Kompleks itu apa artinya? Banyak ragamnya ya. Itu dia. Nah, selanjutnya fungsi penelitian pendidikan. Apa fungsinya? Ada dari sudut praktik dan ada dari sudut penyelenggaraan pendidikan. Kalau dari sudut teori apa? Tidak lebih dari proses akumulasi temuan atau teori baru. Itu dia. Nah, menurut Milan Schumacher 1983 apa katanya? Memahami fungsi penelitian dalam dimensi teori ataupun praktek sebenarnya dapat dipermudah jika kita mengkaji fungsi atau jenisnya sendiri. Oke, selanjutnya ini dia ya tadi yang perbedaan tadi. Perbedaan karakteristik tipe penelitian, ada yang penelitian dasar, ada terapan, ada evaluasi.
evaluasi. Silakan dibacakan. Kalau dia dasar apa dia? Ilmu sosial behavioral. Nah, kalau terapan? Bidang terapan kedokteran mesin pendidikan. Nah, kalau evaluasi? Praktik atau penerapan pada daerah atau lokasi tertentu. Kalau tujuannya? Menguji teori hukum, sains, dan prinsip-prinsip dasar. Kalau penelitian terapan? Menguji kegunaan teori ilmiah di bidang Masing-masing. Kalau evaluasi? mengkaji nilai prinsip suatu teori yang telah dipraktikkan. Kalau tingkat generalisasinya? Abstrak berkaitan dengan sains. Nah, kalau ada dasar itu apa? Dia abstrak berkaitan dengan sains. Nah, kalau ini apa terapan? Umum berkaitan dengan bidang terapan. Nah, itu dia. Kalau evaluasi? Komponen bersifat spesifik dan terhadap pada bidang terapan yang diteliti. Itu dia. Kalau kegunaannya apa? Dari segi kegunaan? Menambah penggunaan hukum dan prinsip-prinsip dasar. Nah, kalau terapan? Menambah pengetahuan berbasis konsep di bidang terapan masing-masing. Nah, kalau evaluasi? Menambah pengetahuan berbasis sukses tentang nilai yang terlalu. Nah, oke. Ada jelas saya kira ketiga perbedaannya itu. Jadi ada berapa jenis penelitian? Dasar, terapan, evaluasi. Oke, bisa? Ada aman sampai ini? Ada yang ingin tanyakan dulu nak? Ada yang tidak mengerti? Nah, manfaat penelitian pendidikan. Apa manfaatnya? Sebagai peta untuk menggambarkan keadaan pendidikan. Yang kedua, Sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab kegagalan serta masalah yang dihadapi dalam yang ketiga, sebagai sarana untuk menyusun kebijakan dalam menyusun strategi pengembangan pendidikan. yang keempat, Sebagai masukan yang memberikan gambaran tentang kemampuan dalam penelitian, harapan, pengenalan, serta tenaga kerja yang lain. yang kelima. Menemukan teori-teori baru tentang pendidikan. Oke. Dah. Jadi itu ya materi kita tentang hari ini, tentang apa? Hakikat, ruang lingkup, dan manfaat pendidikan dan pendidikan. Dah, untuk tugas minggu depan silakan nanti dibuat resumenya ya. Nah, dibuat pula mind mapnya nanti. Jadi Anda mengetahui materi kita hari ini tentang apa. Minggu depan jangan lupa resumenya sama mind mapnya. Oke? Dah, sampai ini ada yang ingin tanyakan dulu? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini itu tentang apa? Silakan tunjuk tangan. Kesimpulan semuanya. Silakan. Yang Anda ingat aja lah, yang Anda ingat aja. Apa kesimpulannya? Ada yang bisa? Nah, silakan. Ruang lingkup penelitian pendidikan luas karena pendidikan sendiri merupakan bidang kajian yang terkait erat dengan beberapa disiplin ilmu lainnya seperti psikologi, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Banyak konsep atau teori pendidikan yang dikembangkan dengan pendapatan inspirasi atau berlandaskan ke berbagai bidang ilmu. Oke, itu pengertiannya ya. Oke, yang lain ada yang bisa? Kesimpulannya? Nah, misalkan. Penelitian pendidikan sebagaimana penelitian sosial yang lain mempunyai keterbatasan yang tipikal seperti kompleksnya masalah dan metodologi yang digunakan karena subjek penelitian yang dihadapi adalah manusia. Langkah-langkah awal yang bersifat prosedural dalam aktivitas penelitian pendidikan juga tipikal. Langkah seperti mengidentifikasi masalah, memfokuskan masalah, merumuskan masalah, menentukan tujuan, dan merumuskan hipotesis merupakan langkah yang tidak dapat dihindari. Oke. Nah, kira itu ya pelajaran kita hari ini. Jadi jangan lupa ya tugas untuk minggu depan dan silakan diulang kembali materi kita hari ini. Tolong dibuatkan mind map dan rangkuman diskusi kita. Oke? Udah, ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.